wabarakatuh. Saya Fadilah Khairul Sofa dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktik pengalaman lapangan saya dengan judul Implementasi Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha Masyarakat Skala Menengah pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan dilakukan pada tanggal 18 Januari sampai 26 Februari 2021. Adapun tempat pelaksanaannya berada di Koperasi Serba Usaha Surya Mitra Desa Boyolangu. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan dengan cara melakukan observasi dengan pihak lembaga terkait. Untuk mendapatkan informasi serta data, maka dilakukan dengan cara wawancara beberapa kali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu merupakan koperasi serba usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan simpan pinjam untuk mencukupi keperluan anggota dan masyarakat yang dilayaninya dengan sistem syariah Islam. Dengan adanya koperasi Syariah Surya Mitra Boyolangu, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan untuk anggota dan masyarakat yang dilayaninya. Visi misi dari KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu yang pertama adalah mensejahterakan anggotanya, yang kedua membantu pembiayaan usaha masyarakat ekonomi menengah ke bawah seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. Yang ketiga adalah membantu mengentaskan masyarakat dari jeratan hutang rentenir. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu yang pertama adalah simpanan. Simpanan terdiri dari simpanan berjangka. Simpanan berjangka yaitu simpanan dalam jangka tempo 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dipotong oleh zakat mal sebesar 0,25% yang disalurkan untuk membangun masjid, fakir miskin maupun anak yatim. Yang kedua adalah simpanan biasa atau al-wadi'ah. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Kegiatan usaha yang kedua adalah penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan terdiri dari pembiayaan fardulasan, yaitu pembiayaan dengan sistem tanpa memberi bagi hasil dan murni untuk membantu usaha. Penyaluran pembiayaan ini diberikan dengan kriteria orang yang benar-benar tidak mampu sehingga diberi bantuan modal agar dapat melakukan usaha dengan mengangsur tiap bulan atau tiap 2 minggu sekali sesuai dengan kesepakatan. Penyaluran pembiayaan yang kedua adalah pembiayaan musyarakah. Penyaluran pembiayaan dengan sistem memberi pinjaman dengan mengangsur pokok pinjaman dan bagi hasil setiap bulan dengan besaran angsuran yang disepakati waktu akad pembiayaan. Penyaluran pembiayaan yang ketiga adalah pembiayaan murabahah, yaitu penyaluran pembiayaan dengan sistem memberi bagi hasil setiap bulan dengan pengembalian pokok pinjaman pada waktu akhir kesepakatan. Permasalahan lapangan yang ditemukan adalah pada pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan, ada beberapa anggota peminjam yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran, baik dalam hal pembiayaan pokok dan bagi hasil. Pada saat melakukan wawancara dengan pihak koperasi, ada sebagian kurang kesadaran dari pihak peminjam untuk mengangsur pembiayaan secara rutin. Beberapa faktor lain yang menjadi penghambat terlambatnya pengangsuran pembiayaan karena adanya faktor alam seperti gagal panen dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Implementasi pembiayaan murabahah untuk modal usaha masyarakat skala menengah pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu. Dalam tahap awal proses pembiayaan pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi memo usulan pembiayaan yang disediakan oleh pihak koperasi. Sebelum mengisi dan menyetujui formulir usulan pembiayaan, calon nasabah juga harus mengetahui hal-hal seperti tenggang waktu pembayaran angsuran, yaitu paling lambat selama 5 hari, selebihnya diperhitungkan denda sebesar 0,5% per hari dari total kewajiban bulan berjalan. Dan barang jaminan tidak dapat ditukar atau dipinjam sebelum kewajiban dinyatakan lunas. Persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut. Persyaratan pengajuan pembiayaan. Yang pertama adalah calon nasabah merupakan masyarakat berdomisili daerah Boyolangu dengan jarak kurang lebih sekitar 5 km. Yang kedua adalah memiliki usaha yang jelas. Yang ketiga adalah usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Yang keempat, calon nasabah memiliki jaminan berupa BPKB kendaraan, STNK kendaraan, surat pajak, kwitansi jual beli kendaraan, sertifikat rumah, sertifikat tanah dan bangunan, serta fotokopi KTP dan fotokopi KK. Penilaian pembiayaan pada koperasi. Yang pertama adalah analisis terhadap karakter calon nasabah. Agar mengetahui karakter dari calon nasabah untuk menilai perilaku dan kebiasaan. Yang kedua adalah analisis modal, yaitu untuk menilai kemampuan dari calon nasabah melalui aspek finansial dari nasabah. Yang ketiga adalah analisis kemampuan, yaitu untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan atau melunasi pembiayaan secara tepat waktu. Yang keempat adalah analisis jaminan, yaitu barang jaminan yang sudah dijaminkan kepada pihak koperasi, maka pihak nasabah harus merawat sebaik mungkin. Yang kelima adalah kondisi, yaitu untuk menilai bagaimana kondisi ekonomi dari calon nasabah di masa sekarang maupun masa mendatang. Putusan pembiayaan. Putusan pembiayaan dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka bagian pembiayaan atau tim survei membandingkan data hasil wawancara dengan data survei nasabah dengan tujuan menentukan layak atau tidaknya permohonan nasabah untuk diproses lebih lanjut. Setelah adanya keputusan permohonan pembiayaan dinyatakan layak, maka akan dilanjutkan proses pembiayaan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni dengan membuat buku simpanan pokok, penandatanganan akad dan realisasi pembiayaan. Akad merupakan perjanjian pembiayaan berisi kewajiban-kewajiban nasabah dan segala hal yang berhubungan dengan pembiayaan. Setelah calon nasabah setuju melakukan akad, maka teller akan memproses perealisasian pembiayaan nasabah. Pengarsipan dokumen. Tahap terakhir adalah pengarsipan dokumen pembiayaan, yakni berupa dokumen yang berkaitan dengan jaminan, dokumen akad pembiayaan, dan beberapa lampiran lain. Pengarsipan dokumen dilakukan untuk keamanan dokumen dan sebagai bukti apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Bentuk-bentuk usaha dalam pembiayaan murabahah. Untuk modal usaha masyarakat skala menengah pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu antara lain adalah usaha pertanian dan perkebunan. Dalam pembiayaan usaha pertanian dan perkebunan pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu sebesar 30%. Jenis usaha perkebunan dan perikanan ini seperti tanaman belimbing, bawang merah, tembakau, padi, dan jagung. Penyaluran pembiayaan murabahah dalam usaha pertanian dan perkebunan digunakan nasabah sebagai modal awal usaha dan modal kelanjutan usaha. Untuk kelanjutan usaha, pembiayaan yang diberikan digunakan untuk membeli pupuk, membeli obat hama, alat perkebunan dan pertanian, dan sebagainya. Yang kedua adalah usaha perikanan. Pembiayaan usaha perikanan dalam KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu sebesar 60%. Jenis usaha perikanan yang dibiayai adalah ikan gurami dan ikan hias. Pihak koperasi memberikan pembiayaan sebagai modal awal usaha dan modal kelanjutan usaha. Pembiayaan dapat digunakan untuk membeli bibit ikan, pakan ikan, dan lainnya yang berkaitan dengan usaha perikanan yang dibutuhkan oleh nasabah. Jenis usaha yang ketiga adalah usaha perdagangan. Pembiayaan usaha perdagangan pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu sebesar 10%. Usaha perdagangan yang dibiayai oleh KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu antara lain pengepul beras dan agen jual beli motor. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan nasabah dalam pengembangan usaha. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Dalam melakukan aktivitas pembiayaan murabahah pasti ada beberapa hambatan atau kendala yang mempengaruhi kelancaran aktivitas pembiayaan. Kendala yang dihadapi oleh KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu antara lain dalam perealisasian dana pembiayaan tidak dilaksanakan sesuai akad, misal untuk membayar hutang atau keperluan lain yang di luar dari kebutuhan usaha. Yang kedua adalah nasabah sering terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan. Kemudian yang ketiga, jaminan yang diserahkan seperti pajak kendaraan bermotor ada beberapa yang tidak berfungsi. Dalam menanggapi permasalahan dalam hal perealisasian dana pembiayaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan akad, misal untuk membayar hutang atau keperluan lain yang di luar dari kebutuhan usaha,
maka pihak koperasi harus lebih selektif dalam pemilihan calon nasabah yang dibiayai, sehingga tidak mengganggu atau menyalahi akad yang telah disepakati, karena hal ini dapat memberatkan nasabah ketika akan melunasi angsuran, karena uang masih digunakan dalam keperluan lain sehingga menjadi terlambat dalam membayar angsuran. Untuk menanggapi nasabah yang sering terlambat dalam membayar angsuran, maka perlu dikaji lebih lanjut sehingga mengetahui apa saja penyebab hal tersebut bisa terjadi dan dapat tertangani dengan baik untuk mengantisipasi hal serupa pada pembiayaan selanjutnya. Ketika nasabah mengalami terlambat dalam membayar angsuran, maka dari pihak koperasi dapat melakukan tindakan peringatan atau penagihan secara langsung. Apabila kedua tindakan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka pihak koperasi dapat menarik barang jaminan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali yang mengajukan pembiayaan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari ataupun dalam pengembangan usaha. Maka pihak koperasi pun harus lebih selektif dalam mengembangkan usaha. Koperasi bisa menaikkan kriteria pembiayaan dengan memilih sektor usaha yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi, sehingga risiko yang diterima tidak terlalu besar. Dampak dari pembiayaan yang dilakukan oleh KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu saat ini sangat membantu masyarakat, baik pelaku usaha mikro untuk kebutuhan ataupun masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan sehari-hari seperti biaya pendidikan ataupun kesehatan keluarga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.